Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C, kelas TT4604. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisa yang sudah kami lakukan, yaitu pengembangan infrastruktur jaringan sinyal di daerah terpencil. Sebelum masuk ke dalam materinya, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, Rira Nisrina Abia, dengan NIM 110, 122, 122, 324. Saya Sanzana Ela Najwa dengan NIM 1101220146. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fayed dengan NIM 11012237072. Selanjutnya saya Prastama Agung Yusuf Parameswara dengan NIM 1101223378. Langsung aja ke materinya. Untuk slide pertama ini ada permasalahan yang merupakan latar belakang dari pengambilan judul yang kami ambil, yaitu dalam era globalisasi dan digitalisasi, keterbatasan akses internet di wilayah terpencil seperti di gang itu akan menciptakan isolasi informasi, merugikan pendidikan, peluang ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Untuk merugikan pendidikan, seperti yang bisa dilihat sekarang, kalau sekolah atau perkuliahan itu sudah menggunakan apapun secara online, baik itu pengumpulan tugas atau pemaparan materi yang disampaikan oleh dosen atau gurunya. Sehingga untuk sekolah yang kesulitan dalam pengaksesan internetnya akan kesulitan dalam menyediakan materi pendidikan mutakhir dan menciptakan kesenjangan pengetahuan. Lalu pada peluang ekonomi, untuk bisnis lokal maupun bisnis secara internasional sekalipun, pasti memerlukan akses internet yang baik, karena untuk pemasarannya, bahkan seperti kita sekarang juga udah banyak menggunakan platform e-commerce yang secara online untuk membeli sebuah produk seperti di Shopee atau di TikTok Shop, sehingga untuk keterbatasan akses internetnya akan menghambat dari pemasaran kemitraan bisnis dan akses informasi pasarnya. Lalu untuk kesehatan masyarakat, pasti masyarakat juga banyak yang untuk awal-awal dari pencegahan itu akan mencari membrowsingnya dulu pertama di internet atau menggunakan sebuah aplikasi bernama Halodoc, dan sekarang juga udah banyak psikolog atau psikiater itu yang konsultasinya juga secara online gitu. Jadi dengan keterbatasan akses internet ini akan menghambat pencegahan dan pengobatan penyakitnya. Sehingga keterbatasan ini menjadi tantangan serius dalam menjaga kesejahteraan di wilayah-wilayah terpencil. Lalu selanjutnya itu ada solusi. Berdasarkan masalah yang ditemukan tadi, terhadap keterbatasan internet yang menjadi pengaruh perkembangan masyarakat, terdapat solusi yang dapat digunakan. Solusi yang pertama itu infrastruktur jaringan yang fleksibel. Infrastruktur seperti teknologi satelit dapat kami gunakan untuk memberikan akses internet di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel konvensional. Lalu yang kedua itu ada penggunaan teknologi terkini. Dengan menggunakan teknologi terbaru seperti jaringan 5G pada wilayah terpencil, dapat membantu sinyal untuk menjangkau wilayah yang lebih luas dan menaikkan transfer daya sinyal yang baik. Yang ketiga, investasi dalam perangkat dan peralatan. Memastikan ketersediaan perangkat seperti antena, router, atau perangkat penerima sinyal yang sesuai dengan kondisi wilayah terpencil, agar masyarakat dapat mengakses jaringan dengan baik. Lalu yang keempat itu kemitraan publik swasta. Kami memiliki solusi agar pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk membangun infrastruktur yang baik di daerah terpencil. Selanjutnya yang kelima, program subsidi atau insentif intensif. Sama halnya dengan poin ketiga, pemerintah juga dapat memberikan pemberian insentif atau subsidi kepada perusahaan telekomunikasi agar membangun infrastruktur di daerah-daerah terpencil yang mungkin kurang menarik dan membutuhkan finansial. Lalu yang terakhir, pengembangan teknologi alternatif. Dukungan terhadap pengembangan teknologi alternatif yang lebih murah dan lebih mudah diimplementasikan di daerah terpencil, seperti penggunaan balon udara atau teknologi jaringan yang dapat dijalankan dengan sumber daya yang lebih sederhana.
Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah. Setelah melakukan diskusi terhadap banyaknya solusi yang telah diberikan, telah disepakati bahwa solusi terbaik yaitu mengoptimalkan infrastruktur jaringan yang fleksibel di wilayah-wilayah terkecil. Nah, mengoptimalkan infrastruktur jaringan yang fleksibel ini dapat menggunakan satelit untuk memberikan akses internet di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel konvensional. Lalu, teknologi tersebut tidak memerlukan instalasi kabel yang cukup dan terbilang mahal. Jadi yang pertama langkah-langkahnya itu analisis wilayah terpencil. Dengan melakukan pemetaan dan identifikasi wilayah terpencil tersebut dan melihat adanya faktor yang mempengaruhinya seperti geografi, populasi, dan topografi. Yang kedua ada evaluasi kebutuhan spesifik. Setelah kami melakukan identifikasi, kami dapat mengevaluasi apa saja yang nantinya akan dibutuhkan dalam mengembangkan infrastruktur satelit berdasarkan faktor-faktor yang telah kami identifikasi. Yang ketiga ada implementasi teknologi satelit. Kami akan membangun infrastruktur teknologi satelit di orbit yang tepat sesuai dengan wilayah terpencilnya. Yang keempat ada penggunaan teknologi nirkabel. Kami juga dapat menambahkan implementasi teknologi nirkabel dengan memilih frekuensi yang tepat dan infrastruktur yang sesuai. Oke, langkah selanjutnya yaitu uji coba dan optimalisasi. Setelah menambahkan implementasi teknologi nirkabel, kami akan melakukan uji coba kepada warga sekitar terhadap infrastruktur yang telah kami implementasikan tersebut. Nah, nanti jika terdapat optimalisasi yang dibutuhkan atau perbaikan yang diperlukan, akan kami identifikasi agar dapat infrastruktur dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang keenam ada pelatihan dan edukasi masyarakat. Kami akan melakukan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat setempat tentang cara menggunakan dan memanfaatkan infrastruktur yang telah diimplementasikan tersebut agar pemakaiannya dapat optimal. Lalu yang ketujuh ada monitoring dan pemeliharaan. Dan setelahnya kami akan terus-menerus melakukan monitoring dan pemeliharaan beserta evaluasi berkelanjutan terhadap infrastruktur jaringan. Oke, jadi dari semua hasil analisa tersebut, kami dapat menyimpulkan dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk penggunaan teknologi terbaru, kemitraan strategis, pemahaman akan kebutuhan lokal, dan pendidikan kepada masyarakat, ada peluang untuk mengatasi keterbatasan akses internet di wilayah terpencil, serta dapat juga untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.